Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam dan Kemuhammadiyahan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kepribadian Muhammadiyah. Orientasi gerakan Muhammadiyah sebagaimana dimaklumi yaitu moral, dakwah, dan sosial. Di wilayah sosial, Muhammadiyah telah banyak berperan dalam kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, dan itu dibuktikan dengan didirikannya rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan, panti-panti asuhan, dan amal-amal usaha yang lain. Kepribadian Muhammadiyah merupakan rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangannya, serta sifat-sifat yang dimilikinya. Berikut ini adalah gambar ya. Gambar tahun 1938, yaitu gambar pembangun Muhammadiyah angkat 2, pengurus pertama Muhammadiyah Medan 1927. Muhammadiyah sebagai gerakan amar ma'ruf nahi mungkar secara fungsional merupakan alat, atau Muhammadiyah sebagai alat untuk berjuang dan mencapai cita-cita mulia, yaitu terwujudnya masyarakat utama, masyarakat yang adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah dan Khalifatullah, Khalifah Allah di bumi atau wakil Allah di bumi, untuk memakmurkan dan membangun bumi ini dengan amal-amal kebaikan. Spirit firman Allah Quran surah Ali Imran 104 dan surah As-Saba 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, yaitu mengajak yang ma'ruf atau memerintah yang baik-baik, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani 'an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, baldatun thayyibatun, negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, berdasarkan 2 ayat inilah Muhammadiyah ingin menggerakkan umat untuk menjadi masyarakat yang bersama-sama mengajak, menyeru pada kebaikan, memerintah hal-hal yang ma'ruf atau sesuatu yang baik-baik, dan menekan angka kemungkaran di tengah-tengah masyarakat, dan mengajak untuk menjadi masyarakat yang makmur,
yang adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi masyarakat yang utama. Inilah spirit Muhammadiyah di dalam melakukan gerakan sosial keagamaan. Berikut ini adalah tayangan yang penting untuk kita renungkan tentang Muhammadiyah. Bisa dilihat, yaitu kepribadian Muhammadiyah, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Al-Quran, mengindahkan segala hukum dan undang-undang peraturan, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan islah dan pembangunan, kerjasama dengan golongan Islam manapun, juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama, membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil, bersifat adil serta kolektif korektif ke dalam dan keluar. Itu sekilas tayangan. Lalu sekarang kepribadian Muhammadiyah yang akan kita bahas ini mencakup sejarah perumusan kepribadian Muhammadiyah, kemudian isi kepribadian Muhammadiyah, kepada siapa kepribadian Muhammadiyah diberikan, fungsi kepribadian Muhammadiyah, penjelasan kepribadian Muhammadiyah, cara memberikan dan menentukan. InsyaAllah akan dibahas persoalan-persoalan pokoknya saja yang terkait dengan kepribadian Muhammadiyah. Sejarah kepribadian Muhammadiyah. Tahukah kamu? Kiai Haji Fakih Usman merumuskan sebuah konsep pemikiran yang kemudian dikenal dengan kepribadian Muhammadiyah. Rumusan pemikirannya ini diajukan dalam Muktamar ke-35 Muhammadiyah tahun 1962 di Jakarta, yang akhirnya diterima sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah merupakan salah satu dari beberapa rumusan resmi persyarikatan yang disahkan oleh Muktamar Muhammadiyah ke-35 tahun 1962 di Jakarta. Gagasan untuk merumuskan kepribadian Muhammadiyah yaitu pada masa kepemimpinan Haji Muhammad Yunus Anis. Kemudian identitas Muhammadiyah sebagai gerakan moral yang sebagai alat rekayasa sosial dari masa ke masa, memiliki spirit pembebasan dari belenggu tradisionalisme yang menggugat kemapanan tradisi. Artinya persoalan-persoalan tradisionalisme yang tidak produktif itu dibangkitkan oleh Muhammadiyah untuk berubah menjadi gerakan yang mencerahkan. Nah, tentunya tradisionalisme yang kurang produktif atau tidak produktif. Sementara tradisionalisme yang bagus ya tetap bagus. Ya. Isi kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah dakwanya mengarah pada perseorangan dan masyarakat. Ajakannya Muhammadiyah itu arahnya ya perseorangan dan masyarakat. Dakwah untuk perseorangan terbagi menjadi dua. Satu, kepada yang telah Islam bersifat tajdid. Artinya Muhammadiyah mengajak yang sudah beragama Islam itu untuk melakukan tajdid, yaitu pembaharuan-pembaharuan yang bersifat mengembangkan keberagamaan, sosial, pendidikan dan lain-lain. Namun kepada yang belum Islam, mengajak pada ajaran Islam yang bersifat universal dan menyeluruh, yaitu ngajaknya di bidang akidah, syariat dan akhlak.
Dua, dakwah untuk masyarakat bersifat perbaikan. Ajakan kepada masyarakat secara umum itu sifatnya perbaikan, bimbingan dan peringatan. Ketika memang di masyarakat terjadi sesuatu yang perlu peringatan, tentu dalam teknis dan metode menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan psikologi sosial yang dihadapi. Artinya Muhammadiyah ya tetap wasatiyah, tetap moderat, ngajak siapapun, ngajak perseorangan ataupun mengajak masyarakat itu dengan pendekatan yang moderat, dengan wajah Islam yang moderat, tidak kaku, tetap lentur, tetap fleksibel, namun kokoh pada keyakinan agama Islam. Muhammadiyah termasuk siap menerima perbedaan-perbedaan pandangan di bidang keagamaan, di bidang praktek-praktek keagamaan, tetap diterima sebagai ikhtilafiyah, ikhtilaful ulama. Lanjutan, dasar amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Dasar amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip dalam muqaddimah anggaran dasarnya, yaitu 1. Hidup manusia harus bersandar kepada tauhid ibadah dan taat pada Allah. Artinya ya dalam hidup ini kita harus mengesahkan Allah, bahwa segala aspek kehidupan kita ini diatur oleh Allah, ditentukan oleh Allah, kemudian segalanya berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, hidup manusia harus bermanfaat. Allah memerintahkan kita untuk menyembah hanya kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qul huwallahu ahad, dan lain sebagainya. Dan hidup harus bermanfaat, sebagaimana sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu adalah mereka yang bermanfaat. Mematuhi ajaran agama Islam artinya taat kepada ajaran Islam, karena itu adalah kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wa may yuti'illaha war rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah karuniai nikmat, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, para rasul, wasiddiqin, wasyuhada'i, para kekasih-kekasih Allah, para pejuang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan sebaik-baiknya teman adalah mereka. Surah An-Nisa ayat 69. Yang berikutnya, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat. Yang berikutnya adalah ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad. Tentu di sini mengikuti jalur yang diriwayatkan oleh para ulama. Ya. Jadi ittiba kepada Nabi Muhammad itu berdasarkan riwayat dari para ulama. Kenapa? Ya kita tidak bisa langsung ngambil dari Muhammad kecuali melalui sanad-sanad dari para ulama. Ulama ahli hadis, ulama ahli tafsir, ulama ahli fikih, dan lain sebagainya. Jadi maksudnya ittiba ini ikut langkah Nabi Muhammad berdasarkan riwayat dari para ulama, bukan langsung kepada Nabi Muhammad. Ini mustahil kalau langsung ke Nabi Muhammad. Ya, dari Nabi Muhammad ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in kepada para ulama, para santri-santrinya tabi'in. Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Semua amal usaha Muhammadiyah
secara garis besarnya berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menempuh jalan yang diridhoi Allah artinya setiap amal usaha Muhammadiyah diniatkan sebagai ibadah kepada Allah. Kenapa kok begitu? Ya karena hidup itu ya hakikatnya ya cuma nunggu mati. Hidup nunggu antrian mati. Maka setelah kita hidup di dunia ini, hidup yang kedua kita harus mempunyai kenangan indah di hadapan Allah, yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk akhirnya menyembah kepadaku. Nah, itu tujuan yang terindah, kenangan yang terindah kita menjadi abdi Allah. Maka semua amal usaha di Muhammadiyah diniati ibadah kepada Allah, bukan semata-mata mencari kepentingan dunia. Sifat-sifat Muhammadiyah: beramal, 1. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. 2. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah. Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar negara yang sah. Kita harus Muhammadiyah ini sangat taat kepada hukum negara yang sudah kita sepakati. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah final. Maka kita di Muhammadiyah ataupun di ormas yang lain di luar Muhammadiyah yang sudah masyhur, yang sudah maklum seperti Nahdlatul Ulama, seperti Al-Wasliyah, seperti Persis, itu taat kepada hukum dan perundang-undangan negara ini. Muhammadiyah sangat mendukung negara, membantu negara tentu dengan landasan-landasan yang benar. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang berikutnya, kerjasama dengan golongan agama lain manapun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam. Ya, kerjasamanya Muhammadiyah, kerjasama di bidang pendidikan, di bidang kepesantrenan, kerjasama dengan Nahdlatul Ulama, dengan Persis, dengan lain-lain termasuk dengan MUI dan seterusnya. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam didasarkan pada segi asas atau akidah perjuangan Muhammadiyah. Muhammadiyah menjadikan dinul Islam sebagai subjek atau sumber nilai dan sumber objek atau sumber konsep perjuangannya. Jadi agama Islam sebagai nilainya yang menjiwai Muhammadiyah dan sebagai konsep atau gambaran perjuangannya itu adalah Islam. Sebagai sumber subjek ialah bahwa semua kegiatan dan amal usaha Muhammadiyah selalu digerakkan oleh ruh Islam. Artinya yang menggerakkan Muhammadiyah itu adalah Islam. Sebagai sumber objek, telaah semua kegiatan amal usaha Muhammadiyah dimaksudkan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Allah. Sebagai sumber nilai dan konsep, dinul Islam tidak bisa dipisahkan dari perjuangan Muhammadiyah. Islam telah menjadi sibghah atau menjadi simbol atau sekaligus menjadi esensi yang mendasari, yang menjiwai dan mewarnai gerakan Muhammadiyah. Tidak diragukan bahwa eksistensi dan esensi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam bukan hanya gerakan sosial kemasyarakatan semata. Jadi bukan semata-mata gerakan sosial atau semata-mata social movement, tapi melainkan memang ini gerakan Islam. Gerakan kemasyarakatannya hanyalah bagian atau fungsi transformasi dari gerakan Islam, bukan sesuatu yang berdiri sendiri apalagi terlepas dari gerakan Islam. Jadi gerakan sosialnya itu bukan berarti terpisah dari gerakan Islam,
intinya ya gerakan Islam. Kondisi sosio-historis berdirinya Muhammadiyah tidak lain karena diilhami, dimotivasi dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Quran. Motif gerakannya tidak lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Gerakannya hendak berusaha menampilkan wajah Islam dalam dinamika hidup yang dapat dihayati, dirasakan dan dinikmati oleh manusia sebagai rahmatan lil alamin. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, ciri kedua dari gerakan Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah Islam, mengajak Islam, amar ma'ruf, mengajak yang baik-baik, nahi mungkar, melarang ataupun menekan angka kemungkaran atau sesuatu yang mungkar. Ciri yang kedua ini telah muncul sejak dari kelahirannya dan tetap melekat tak terpisahkan dalam jati diri Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Hal ini diakui oleh beberapa pihak yang menyatakan bahwa Muhammadiyah terlihat sebagai pergerakan dakwah yang menekankan pengajaran serta pendalaman nilai-nilai dan memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap penetrasi misi Kristen di Indonesia. Dan ini sudah sangat maklum dan sekaligus masyhur, seperti penelitian yang ditulis oleh Bapak Profesor Dr. Alwi Shihab. Ya. Dilihat dari arti bahasa, etimologi, dakwah berasal dari kata da'aya da'u dakwatan, berarti seruan, ajakan atau panggilan. Kata-kata dakwah itu artinya seruan atau ajakan atau panggilan. Sedang dilihat dari arti istilah terminologi, berarti penyampaian Islam kepada manusia baik secara lisan, tulisan ataupun bahkan lukisan. Sedangkan secara istilah setidaknya ada beberapa batasan atau definisi sebagai berikut, yaitu 1. Segala aktivitas dan usaha untuk mengubah situasi tertentu ke arah yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Itu dakwah yang dimaknai oleh Muhammadiyah. Mengajak atau mengubah situasi yang kurang baik untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi baik yang sudah baik untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, usaha-usaha menyampaikan kepada perorangan atau seluruh umat tentang konsepsi Islam, yaitu pandangan hidup, tujuan hidup di dunia yang meliputi amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan berbagai media dan cara baik yang membimbing mengamalkannya dalam berkehidupan, kehidupan perorangan, keluarga, masyarakat dan bernegara. Yang ketiga, mengajak dan menyeru manusia atau masyarakat kepada ajaran Islam dengan memberikan pengertian dan kesadaran akan kebenaran ajaran Islam, sehingga manusia atau masyarakat dapat menginsyafi akan kebaikan, kelebihan dan keutamaan Islam bagi pembentukan pribadi yang utama, masyarakat yang utama, dan bagi mengatur ketertiban hidup bermasyarakat dalam segala aspek kehidupan seperti bidang iktikad atau akidah, ibadah, akhlak, kebudayaan, pendidikan, pengajaran, ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, juga bidang kenegaraan. Artinya yang diajak oleh Muhammadiyah untuk mengarah pada kebaikan, ajakan pada kebaikan, untuk merubah pada yang lebih baik, itu meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek ilmu, sosial, pendidikan, dan seterusnya. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, sebagai gerakan tajdid. Ciri ketiga yang melekat kepada Persyarikatan Muhammadiyah adalah gerakan tajdid atau reformasi. Menurut paham Muhammadiyah, tajdid mempunyai dua pengertian. 1. Mengandung pengertian purifikasi dan reformasi, yaitu pembaruan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam ke arah keaslian dan kemurnian sesuai Al-Quran As-Sunnah Al-Maqbulah, tentu dengan pemahaman para ulama. Tidak bisa kita melakukan pemahaman tanpa merujuk kepada pemahaman para ulama, karena di dalam Al-Quran itu begitu banyak nas-nas yang itu tidak cukup hanya dipahami secara
tekstual. Maka dari itu yang dimaksud di sini ada Al-Quran As-Sunnah yang dipahami oleh para ulama sebelum-sebelumnya dengan metodologi para ulama tentunya. Dalam pengertian pertama ini diterapkan bidang akidah dan bidang ibadah mahdhah. Kedua, mengandung pengertian modernisasi atau dinamisasi pengembangan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan masyarakat. Pengertian yang kedua ini diterapkan pada masalah muamalah duniawiyah, yaitu masalah-masalah keduniahan, melakukan tajdid dan dinamisasi pengembangan. Tajdid dalam pengertian ini sangat diperlukan terutama setelah masuk era globalisasi, termasuk saat ini masuk era revolusi industri 4.0. Maka perlu dalam hal urusan dunia melakukan dinamisasi dan pengembangan. Karena pada era ini bangsa-bangsa di dunia mengalami hubungan antar budaya yang sangat kompleks. Bahkan semua informasi dari belahan dunia sudah menjadi satu. Dunia sudah menjadi satu desa, satu kampung dengan adanya internet. Maka hal-hal yang berhubungan dengan dunia harus kita melakukan dinamisasi untuk tetap pada jalur Islam namun tetap ikut perkembangan. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid bersifat dakwah ditujukan kepada umat Islam. Tajdid yang dimaksud mengembalikan pemahaman dan pengamalan umat terhadap dinul Islam yang meliputi benar dan tepatnya sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Artinya ya tetap kembali kepada metodologi para ulama. Karena apa? Teks hadis dan Quran itu tidak bisa dipahami secara tekstual. Karena teks itu adalah benda yang sifatnya mati. Ya, maka liar sekali kalau kita tidak pakai metodologi. Tentu maksudnya Quran dan hadis itu yang sesuai dengan metodologi ilmu Quran dan hadis. Dalam bidang amaliyah, tajdid dilakukan bersifat modernisasi, mengaktualisasikan ajaran Islam sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat sehingga agama Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya. Kemudian fungsi kepribadian Muhammadiyah sebagai landasan, pedoman dan pegangan setiap gerakan langkah Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu masyarakat yang utama, yang makmur, adil, sejahtera. Masyarakat yang makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 predikat khas kepribadian gerakan Muhammadiyah, yaitu tadi sudah disebutkan ya. Yang dimaksud dengan kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangannya serta sifat-sifat yang dimilikinya. Nah, hakikat kepribadiannya memiliki 3 predikat, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah dan gerakan tajdid. Jadi Muhammadiyah itu gerakannya mempunyai 3 model ya, atau 3 predikat atau 3 karakter, yaitu gerakan Islam, yaitu gerakan yang menyuarakan Islam dan berasaskan Islam, gerakan dakwah yaitu gerakan yang mengajak untuk menjadikan Islam sebagai landasan dalam seluruh aspek kehidupan, untuk gerakan tajdid yaitu pengembangan dan dinamisasi atau improvisasi sesuatu yang butuh pengembangan. Ya. Kepada siapa kepribadian Muhammadiyah kita berikan, yaitu kepada siapa kita berikan. Nah, bahwa kepribadian Muhammadiyah ini pada dasarnya adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada warga kita agar mereka itu tahu tugas kewajibannya, tahu sandaran atau dasar-dasar amal usahanya, juga tahu sifat-sifat atau bentuk irama bagaimana mereka bertindak bersikap pada saat melaksanakan tugas kewajiban. Ya, kepada siapa saja, khususnya kepada orang-orang yang
terlibat di dalam organisasi Muhammadiyah, agar tahu landasannya dan prinsip-prinsipnya yang ada di dalam gerakan Muhammadiyah. Kesimpulan, ini kita tampilkan yaitu satu gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan, pimpinan pusat Muhammadiyah ini. Kemudian yang berikutnya Siti Walidah, pimpinan pusat Muhammadiyah. Ini Siti Walidah, ini gambar ya, gambarnya ini istri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian yang berikutnya kesimpulan, Muhammadiyah hadir dengan kepribadiannya, yaitu gerakan Islam, gerakan dakwah, dan gerakan tajdid. Ya. Ini tipikal Muhammadiyah atau khasnya Muhammadiyah, ciri khas yang membedakan dengan yang di luar Muhammadiyah. Gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tajdid. Kemudian Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Rasulullah, tentu dengan keilmuan ya, dan dengan ilmu, dengan metodologi yang dipakai oleh para ulama di dalam memahami kitabullah, di dalam memahami hadis Rasulullah, dan bergerak membangun segala bidang dengan menggunakan bidang kehidupan manusia, tentu menggunakan cara yang diridhoi Allah, yang direstui Allah, dan ditunjukkan pula oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sekian, terima kasih. Ini sekedar bonus. Ini adalah seri perangko Muhammadiyah yang dikeluarkan pemerintah Belanda dan valid sampai 31 Juli 1942 ya, 10 sen. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam